Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi KD 3.5 yaitu mengevaluasi file server. Nah, kita bisa lihat gambar ya, ada dua gambar di sini. Sebelah sini ada sebuah mesin server yang nantinya kita akan letakkan file ya, file yang akan di-sharing, akan dibagikan. Selain file, ada media penyimpanan juga yang akan dibagikan, dan juga mesin printer yang bisa di-share atau dibagikan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Samba server ataupun FTP server. Oke, kita bisa lanjut. Nah, indikator dari KD 3.5 itu ada dua, yaitu 3.5.1 yaitu menjelaskan konsep dari sebuah file server. Yang kedua 3.5.2 menentukan cara konfigurasi file server. Kita lihat materi. Materi pertama yaitu 3.5.1 menjelaskan konsep dari file server. File server itu merupakan sebuah layanan, ya, ada sebuah layanan atau service tempat menyimpan file atau data dengan terpusat dalam sebuah mesin atau komputer server, di mana setiap komputer dengan perangkat yang berkecepatan tinggi dan memiliki memori atau kapasitas RAM besar, dan juga didukung oleh kartu jaringan yang cepat dan kapasitas menangani permintaan file, itu dapat diatur sebagai file server dalam sebuah jaringan ya. Jadi sebuah komputer dengan spesifikasi yang disebutkan tadi ya, itu berkecepatan tinggi, memiliki memori yang berkapasitas besar, terus juga didukung oleh kartu jaringan yang baik, dan juga ada sebuah media penyimpanan yang besar, ya, itu dapat diatur sebagai sebuah file server ya. Itu yang dimaksud dengan file server. Nah, apa keuntungan ketika kita membangun sebuah file server? Yang pertama itu hemat penggunaan resource ya, resource atau sumber ya, sumber daya. Sumber daya di situ bisa berupa hard disknya, terus hard disk atau sebagai ruang penyimpanannya. Hemat perangkat-perangkat keras lain seperti printernya, itu kita bisa jadikan sebagai digunakan untuk di-sharingkan di dalam sebuah jaringan tadi. Yang berikut, karena penyimpanan data dilakukan secara terpusat dan tidak tersebar pada beberapa mesin, maka pengguna data menjadi lebih mudah dan aman ya. Karena seluruh data terpusat pada satu server ya, yang namanya file server, maka menjadi lebih hemat ya. Menjadi lebih hemat, dan penggunaannya pun menjadi lebih mudah serta aman. Yang berikut, berbagi resource ya, berbagi resource atau berbagi sumber, di mana di dalam jaringan itu untuk keperluan seperti misalnya berbagi printer tadi yang sudah disebutkan tadi, atau data-data bisa meningkat efektivitas kerjanya ya, bisa meningkatkan efektivitas kerja. Jadi cukup satu printer di-sharingkan menggunakan komputer file server, maka akan lebih efektivitas dalam melakukan pengerjaannya. Nah, kira-kira seperti itu keuntungan dari sebuah file server. Selanjutnya kita lihat prinsip dan cara kerja dari file server. Nah, file server itu mengoptimalkan teori antrian ya, mengoptimalkan teori antrian berarti satu-satu. Untuk antrian berarti dari depan terlebih dahulu, terus mengikuti menyusul dan seperti itu ya. Maksudnya teori antrian itu untuk mengelola beban tinggi dan mengoptimalkan waktu pengiriman pesan. Nah, kalau bebannya terlalu tinggi, maka harus antri satu persatu sehingga bisa mengoptimalkan pengiriman pesan. Kalau tidak melalui teori antrian, maka akan terjadi crash atau error, maka perlu ada antrian di situ. Selanjutnya, kombinasi hardware dan software ya, kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi
yang digunakan untuk merespon berbagai tuntutan. Ya, jadi perlunya ada kombinasi antara hardware dan software, ya, yang sesuai dan kompatibel. Server menggunakan load balancing dinamis untuk mendistribusikan permintaan untuk berbagai potongan perangkat keras. Yang berikut, di mana file server itu mampu menangani beberapa permintaan dan menyediakan berbagai layanan pada saat yang sama. Ya, pada saat yang sama itu sebuah file server dapat melayani permintaan tadi. Ya. Mereka memberikan dukungan berupa email, web browsing, dan linkage FTP. Nah, sebuah file server sederhana, ya, sebuah file server sederhana itu dapat menjadi komputer biasa yang menyimpan file Anda dan mengirimnya melalui jaringan ketika diminta. Ya, kalau sebuah file server sederhana itu dapat menjadikan komputer biasa, ya. Komputer biasa itu bisa dijadikan sebuah server untuk sebuah file server, ya, yang menyimpan file Anda dan mengirimnya melalui jaringan ketika diminta. Ya. Dengan jaringan yang canggih, dengan sebuah jaringan yang canggih, file server bisa menjadi network attached storage atau disingkat dengan NAS, yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data, dan juga berfungsi sebagai remote hard drive untuk komputer lain. Ya, kira-kira seperti itu cara kerja, prinsip dan cara kerja dari sebuah file server. Ya. Dimana kita lihat pertama itu sebagai dia mengoptimalkan teori antrian, berarti harus antri satu-satu sehingga tidak terjadi error karena mungkin traffic yang terlalu tinggi. Kalau tidak menggunakan teori antrian, ya bisa mengakibatkan error pada server tersebut. Yang berikut, sistem kerjanya juga bisa menangani beberapa permintaan sekaligus, ya, beberapa permintaan sekaligus, tapi tetap menerapkan teori antrian tadi. Dia menangani satu persatu. Misalnya dia harus melayani email, setelah itu dia melayani web browsing, setelah selesai di web browsing dan bisa melayani linkage file transfer protokol, ya. Jadi tetap ada antrian di situ. Terus sebuah file server sederhana pun, ya, sebuah file server sederhana itu dapat menjadikan komputer biasa untuk menyimpan file dengan jaringan yang canggih. Ya, jaringan canggih biasanya menggunakan media penyimpanan seperti NAS, ya, itu network attached storage, media penyimpanan, yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang dikhususkan. Kalau kita menggunakan piranti penyimpanan NAS, maka kita harus membutuhkan sebuah sistem operasi yang khusus, ya, untuk melayani kebutuhan backup serta share, ya, backup data serta sharing data, dan juga berfungsi sebagai remote, ya, remote terhadap perangkat keras, remote hard disk, hard drive untuk komputer lain yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu cara dan prinsip dan cara kerja dari sebuah file server. Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam file server, ya. Kita lihat di sini ada Samba dan FTP. Nanti yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah Samba server, ya. Samba server dijadikan sebagai aplikasi untuk melayani file-file yang akan di-sharing atau dibagikan. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat Samba, ya. Samba server itu merupakan sebuah protokol, ya. Sebuah protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Microsoft Windows dan Linux, ya. Jadi dia melayani permintaan pertukaran data antara dua mesin yang berbeda yang menggunakan sistem operasi Windows maupun menggunakan sistem operasi Linux, ya. Samba protokol atau SMB ini, ya, server message block, itu adalah protokol file sharing atau layanan berbagi berkas atau file service dan berbagi alat pencetak atau printer service. Jadi Samba protokol ini melayani permintaan berkas atau file service
dan permintaan layanan printer ya, berbagi printer. Yang mana bisa berjalan di antara dua mesin yang berbeda sistem operasinya. Bisa menggunakan sistem operasi Windows dan di sisi lain menggunakan sistem operasi Linux. Program pendukung apa saja yang ada dalam aplikasi Samba? Kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama, SMB Client atau Samba Client. Ya, Samba Client ini ya itu adalah aplikasi di klien dengan tampilan mirip seperti FTP untuk mengakses Samba Resource, ya, Samba Resource Share, yaitu mengakses share file. Ya. Nah, program ini yang membackup data yang di-share ya, mirip di Linux ya, mirip seperti di Linux, mirip tar ya, mirip extension tar yang ada di Linux. Selanjutnya ada yang namanya program pendukung namanya NMB Lookup. Nah, NMB Lookup ini itu program yang membantu mencari nama atau name lookup dengan memanfaatkan net bias over TCP IP. Nah, NMB lookup dapat digunakan untuk resolve ya, untuk meresolve dari nama komputer ke nomor IP dan sebaliknya ya. Dia meresolve ya dari nama komputer ke nomor IP. Ataupun sebaliknya dari nomor IP ke nomor ke nama komputer tersebut. Kita menggunakan aplikasi NMB Lookup. Selanjutnya ada yang namanya SMB Password ya, aplikasi SMB Password atau Samba Password. Itu program yang memungkinkan administrator ya. Program yang memungkinkan administrator mengatur password yang terenkripsi yang dipergunakan oleh Samba server. Yang selanjutnya ada yang namanya SMB Status atau Samba Status, yaitu program yang memonitor ya, program yang memonitor status terakhir dari share resource ya, berbagi sumber ya, memonitor status terakhir dari share resource yang diberikan oleh server Samba tadi. Yang selanjutnya ada yang namanya Test Farm. Nah, Test Farm ini adalah program kecil untuk melakukan proses debug ya, yaitu memeriksa parameter terhadap file konfigurasi Samba atau Samba konfigurasi Samba.conf tadi ya. Dia itu melakukan proses debug ya, mengecek kesalahan, memeriksa kesalahan. Selanjutnya ada yang namanya SWAT ya, atau kepanjangannya adalah Samba Web Administrator Tools, di mana program berfungsi sebagai program bantu yang memberikan interface ya, memberikan interface modal web untuk mengadministrasi Samba ya. Nah, SWAT ini mempermudah edit Samba conf ya, mempermudah edit Samba conf atau file konfigurasi dari Samba untuk mengatur resource share tadi dan melihat status Samba terakhir dengan dukungan file help yang sangat bermanfaat. Jadi ini program-program pendukung yang ada dalam sebuah Samba server, mulai dari Samba Client, NMB Lookup, Samba Password, Samba Status, Test Farm, dan terakhir adalah SWAT. Selanjutnya kita lihat fungsi Samba Server. Nah, fungsi Samba Server ini menghubungkan antara dua mesin sistem operasi ya, seperti sudah saya singgung tadi di awal tadi ya, menghubungkan antara dua sistem operasi Linux dan Windows, lalu dapat menjembatani share file. Artinya, boleh dikatakan dia sebagai jembatan lah untuk menghubungkan antara Linux dengan Windows. Untuk apa? Untuk berbagi file, berbagi perangkat, terus PDC berkaitan dengan firewall, terus berkaitan dengan DNS, DHCP, FTP, web server, sebagai gateway, sebagai mail server juga, dan juga sebagai proxy
dan masih banyak fungsi-fungsi lain yang ada dalam Samba server ini. Selanjutnya kita lihat kelebihan dari Samba server. Nah, pertama, dengan kita menggunakan sebuah Samba server itu dapat digunakan secara gratis ya. Pertama, ketika kita menggunakan Samba server yang pastinya gratis ya, atau free tanpa perlu membayar, karena sistemnya seperti sistem open source ya. Gratis ya open source karena gratis tadi ya. Yang berikut, tersedia untuk berbagai macam platform dan distro ya. Untuk berbagai macam platform, bisa berjalan di sistem Linux maupun di Windows tadi. Terus mudah dikonfigurasi oleh seorang admin jaringan. Dan yang keempat, sudah terhubung langsung dengan jaringan. Yang kelima, mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan administrator. Dan yang keenam, mempunyai performa dan fungsi yang maksimal dan jarang ditemui masalah error dalam penggunaannya. Itu kira-kira kelebihan ketika kita menggunakan aplikasi Samba server pada sebuah server yang mau kita bangun. Selanjutnya kita lihat prinsip dan cara kerja dari sebuah Samba server, aplikasi Samba server ini. Nah, Samba server ini terdiri atas dua program ya, dua program yang mana berjalan di background, di belakang ya. Ada dua program yang berjalan di belakang dari sebuah Samba itu, yaitu SMBD, itu Server Message Block Daemon, dan NMBD atau Name Message Block Daemon. Ya, ada dua daemon yang berjalan di belakang sebuah Samba ini. Ya. Secara singkat dapat disebutkan bahwa SMDB ini adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara ya. Yang aktif sementara NMB bertugas mengkonversi nama komputer ya, mengkonversi ke nama komputer atau NetBIOS menjadi alamat IP ya. Sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Nah, kerja SMBD ini sendiri diatur melalui file konfigurasi yang dengan perintahnya /etc/samba/samba.conf. Nah, dengan membuat file konfigurasi yang tepat, Samba dapat dijadikan file server, printer server, domain controller, dan banyak fungsi lainnya. Jadi kira-kira seperti itu prinsip dan cara kerja dari sebuah Samba server ya. Jadi sebuah Samba server, bisa saya ulangi bahwa di balik sebuah Samba server, aplikasi Samba server, ada sebuah daemon yang bekerja. Ada SMBD dan NMBD, di mana masing-masingnya punya tugas yang berbeda-beda ya. Punya tugas masing-masing. Di mana tugas dari SMBD ini adalah sebuah file server yang akan menghasilkan proses baru ya untuk setiap klien yang aktif. Sementara NMBD itu bertugas mengkonversi nama komputer menjadi sebuah alamat IP. Sekaligus juga memantau share yang ada di dalam jaringan tadi. Ya. Nah, kerja SMB itu dia sendiri diatur melalui file konfigurasi ya. Kalau kita mau mengatur NMBD ini, maka kita harus menggunakan perintah /etc/samba/smb.conf. Ya, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi, misalnya melakukan konfigurasi untuk dijadikan sebagai file server, printer server, daemon controller, dan banyak lagi fungsi lainnya. Kira-kira seperti itu prinsip dan cara kerja dari Samba server. Kita lanjut, materi yang berikut adalah berkaitan dengan Active Directory. Ya, jadi ketika kita membangun sebuah file server, maka ada directory yang harus diaktifkan sehingga directory tersebut bisa diakses oleh klien nantinya ya. Kita lihat apa sih itu Active Directory ya. Active Directory adalah service dari sebuah server dari Windows ya. Sebuah service server dari Windows server yang memberikan layanan daemon logon ya, domain authentic,
share authentication, permission, hak akses, dan lain sebagainya yang terintegrasi dengan file server. Layanan seperti ini sudah tersedia di Linux melalui servis Samba. Nah, sebelumnya ini servis Samba belum memiliki layanan Active Directory ini. Tapi ketika Samba itu dikembangkan menjadi servis Samba 4, itu dia bekerja sama dengan Microsoft, ya, bekerja sama dengan Microsoft sehingga bisa support Active Directory. Karena selama ini Active Directory itu hanya bisa berjalan di Windows Server. Kenapa? Karena di Windows itu bersifat graphic user interface. Ya, seorang administrator lebih nyaman menggunakan graphic user interface yang berupa gambar-gambar atau tampilan yang lebih mempermudah seorang administrator untuk mengatur Active Directory tadi. Sementara di Samba itu lebih berbasis teks, jadi belum ada grafiknya. Nah, karena belum berupa tampilan grafik, ya. Nah, kemudian Samba coba untuk bekerja sama dengan Microsoft sehingga tampilan Samba itu lebih menarik, ya, sehingga dapat berupa tampilan grafik user interface atau GUI tadi, ya, sehingga mudah dikonfigurasi dan lebih gampang pengaktifan directory tadi, ya. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan Active Directory, ya. Jadi Active Directory ini sekarang sudah bisa digunakan di dalam servis Samba yang menggunakan tampilan grafik user interface. Jadi ketika kita mau melakukan konfigurasi, lebih gampang menggunakan tampilan grafik user interface. Ya, selanjutnya kita lihat menentukan cara konfigurasi file server. Nah, untuk materi yang ini, materi 35.2 ini, nah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, semoga apa yang saya berikan pada hari ini atau materi yang saya bawakan pada hari ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Harapan saya materi yang sudah saya berikan ini bisa dipelajari untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan atau kuis atau tugas yang akan diberikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kekurangan atau materinya kurang lengkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalam.